Yo, udah lama banget nggak bikin video kayak gini. Sebenarnya kadang waktunya ada, cuman suka capek sendiri aja. Oke, jadi sebenarnya di video ini gue cuma pengen cerita aja gimana pengalaman gue ketika WFA. Karena kan sekarang kadang WFA itu tuh udah jadi sesuatu yang wajar buat perusahaan. Karena orang mungkin udah terbiasa ya kerja di rumah atau secara online. Dan ketika WFA, kita tuh kadang suka terdemotivate gitu atau burnout sendiri. Karena kan kalau di kantor kita enak tuh, ada teman-teman yang kerja bareng kita. Tapi kalau di rumah kan kita rasa itu sendiri gitu. Dan semoga video yang gue bikin ini tuh bisa jadi cerita dan juga mungkin motivasi buat kalian ya yang kerja di rumah sendirian gitu kayak gue. Nah, sedikit tentang background gue sekarang. Sekarang tuh gue tuh di balik layarnya Kok Bisa. Jadi gue tuh sebagai creative lead-nya Kok Bisa. Di situ gue tetap bikin animasi sesekali, dan kerjaan lainnya tuh adalah gue juga ikut ngerancang kontennya, terus bikin pipeline kerja yang bagus. Pada akhirnya tuh itu jadi sebuah buku gitu. Jadi gue kalau dulu kerjaannya itu tuh berhubungan sama visual, sekarang juga ada nulis-nulisnya gitulah. Jadi bikin kayak buku virtual gitu yang akhirnya jadi kalau di negara mah jadi undang-undang gitu. Dan sebenarnya di WFA ini tuh gue seneng banget karena gue banyak dapet kesempatan buat adain kelas virtual gitu, kayak workshop, seminar, yang semacam gitu. Dan gue lakuin semuanya di sini gitu. Jadi di workshop itu juga pada akhirnya nuntut gue buat bikin sebuah materi gitu ya, buat gue nulis, bikin sebuah materi yang baru buat gue sharing ke orang-orang. Dan pastinya gue masih kerjain freelance ya, karena dari dulu gue ngerjain freelance buat duit tambahan. Dan freelance-nya juga itu masih berhubungan di audiovisual. Nah, soal WFA tadi, kan tadi gue bilang kita suka burnout, suka terdemotivate gitu, karena kita tuh ngerasa kok kerjanya beda gitu sama yang dulu kan. Nah, di sini tuh gue ada beberapa cara gitu yang gue lakuin. Salah satunya adalah bikin tempat kerja yang nyaman gitu. Meja dan kursi menurut gue adalah sesuatu yang krusial. Karena meja dan kursi ini tuh kan tempat kita duduk. Bahkan gue bisa ngabisin setengah, bahkan lebih dari setengah hari gitu di kursi ini duduk terus. Ketika kursinya, mejanya nggak nyaman, duduknya nggak bener, tingginya nggak pas, itu tuh bisa jadi masalah yang berkepanjangan gitu di depannya. Jadi gue berusaha buat tingginya enak, dan terutama kursi yang ada armrestnya buat gue itu sangat membantu ya, karena kalau nggak ada armrest tuh tangan lama-lama pegel. Dan pastinya juga gue seneng banget karena gue selalu ditemenin PC gue tercinta ini ya. Karena dulu gue kerja itu selalu pakai laptop karena kan mobile ya. Dan beberapa variabel lainnya. Dan itu nggak akan gue bahas sekarang detailnya. Karena mungkin gue rencananya akan bahas di video terpisah. Gue di sini pengen bahas lebih dalam soal gimana kita memotivasi diri gitu yang tadi gue bilang. Terus hal lain yang gue lakuin tuh gue suka buka buku gue. Jadi gue tulis-tulis aja semua yang ada di pikiran gue. Jadi nggak ada tujuannya, nggak ada goalsnya gitu. Gue pengen gimana, pokoknya tulis aja. Gue kepikiran A, gue tulis A. Terus gue kadang suka bikin ala-ala mind map gitu yang sebenarnya kadang nggak ada manfaatnya juga, atau nggak jadi apapun gitu. Cuman somehow terjadi dua hal di situ gitu. Yang pertama tuh gue jadi lebih tahu apa yang gue pikirin, problem yang lagi gue hadepin gitu, dan mungkin siapa tahu gue nemu jalan keluarnya gitu. Dan yang satu lagi adalah karena gue sering dikasih kesempatan gitu ya buat bawain kelas secara virtual. Ketika gue harus bikin materi baru dan gue buka catatan lama gue, nah di situ tuh suka ada aja irisannya gitu. Karena ketika gue bawain workshop kan ada part dimana gue harus sharing juga ya pengalaman gue ya, biar gue nggak cuma teori aja gitu. Dan ketika gue udah sering nulisin pengalaman gue di buku itu, wah enak banget. Itu jadi sesuatu yang bisa di-sharingin ke orang. Berusaha juga ngobrol sama orang, walaupun secara virtual gitu, walaupun nggak ketemu langsung. Karena ketika kita ngobrol sama orang, kita tahu apa yang mereka lakuin, kita tahu apa yang mereka alamin juga, kita tuh jadi ngerasa nggak sendiri. Karena kalau kita terus sendirian di sini gitu, kita cuma ngehadapin monitor, kadang cuma nonton YouTube doang, itu kan satu arah ya. Jadi kita tuh ngerasa kok kita sendiri banget ya kerja gitu, padahal orang lain pun berjuang gitu. Dengan kita tahu perjuangan orang lain, kita ngerasa kita juga yang mau juang bareng-bareng gitu, walaupun mungkin tempat dan masalahnya berbeda-beda. Dan terakhir, yang biasa gue suka lakuin tuh gue suka geser-geser barang di kamar gue ini gitu. Karena dengan geser tuh biasa suka ngasih vibe yang beda. Kan gue kan suka action figure, gue suka geser dari tempat A ke tempat B, ataupun gue ganti warna lightingnya, itu bisa banget bikin suasana yang baru gitu. Dan mungkin kalau buat lebih detail soal ruangannya, kayak yang gue bilang tadi di awal, gue akan bikin video terpisah ya setelah ini, karena tujuan video ini, balik lagi, semoga setelah yang gue bilang tadi di atas, kalian bisa sedikit termotivasi lah. Dan sebenarnya gue bikin video ini pun part untuk memotivasi diri gue sendiri gitu. Karena ketika gue nulis tadi yang mind map itu, gue rasa kayaknya gue seneng gitu buat bikin video kayak gini walaupun gak ada yang nonton. Keren banget. Cuman ya gitulah. Oke, thank you banget udah nonton. Semoga bisa bermanfaat dan semoga video berikutnya kejadian, dan ditunggu aja ya.
tentang setup gue.